Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Najis Maulana SPDI MPD dari SD Negeri 002 Tanjung Palas Tengah, CGP Angkatan 8 Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 terkait dengan analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus, 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakja dari tayangan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pembelajaran dari tayangan video. 4. CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan pada contoh video praktik baik ini. Pertanyaan untuk analisis video, terdapat 6 pertanyaan. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakasa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan pertanyaan terakhir yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Baik, adapun pertanyaan yang pertama tadi, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Lalu pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Lalu pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Kalau kita melihat dari tayangan video YouTube tersebut, praktik baik itu pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan keempat, ini adalah kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja. B adalah buat pertanyaan, bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid? Maka tindakan yang dilakukan, guru menggali informasi dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan semangat belajar murid. Guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. 3. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang keempat, guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk kemudian mendiskusikannya dengan murid. Selanjutnya, tahapan bakja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. 1. Kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? Kelas mana di sekolah ini yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? 3. Bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian? Tindakan yang dilakukan adalah 1. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. 2. Guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelasnya. 3. Guru mencari contoh yang nyata yang ada di sekolah ini, yaitu kelas yang sudah dapat mewujudkan impian kelas murid. 4. Guru mengajak murid mengunjungi kelas 2 dan 6 untuk mengetahui apa saja yang mereka sukai dari kelasnya, sehingga dapat dijadikan inspirasi suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. 5. Guru mengajak murid untuk mendiskusikan tentang hal apa saja yang disukai di kelasnya
dan kelas 2 dan 6. Tahapan bagja berikutnya yaitu G, gali mimpi. Apakah yang dibayangkan tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kelas seperti apa yang diinginkan dan diimpikan? 3. Kelas yang nyaman dan menyenangkan seperti apa yang dapat meningkatkan semangat belajar? Lalu tindakan yang dilakukan, guru meminta siswa memejamkan mata untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 2. Guru memotivasi siswa untuk mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai gambaran kelas yang nyaman dan menyenangkan. 3. Guru meminta siswa mengemukakan pendapatnya atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan, yang dapat meningkatkan semangat belajar, dan guru mencatat seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan yang diinginkan. Selanjutnya tahapan bagja berikutnya adalah J, jabarkan. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam suasana belajar sesuai impian. 2. Apa yang dibutuhkan dan dilakukan untuk mewujudkan kelas impian sesuai keinginan murid. Tindakan. Guru berdiskusi serta berkolaborasi dalam menuliskan hasil pemikiran dan membuat catatan yang ingin dicapai mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian murid. 2. Guru mengajak murid untuk menentukan dan menyebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar murid. 3. Guru membentuk murid dalam beberapa kelompok untuk melakukan target yang ingin dicapai. 4. Guru membantu murid menulis kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian murid di papan tulis. Tahapan bagja yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. 1. Kapan akan dimulai program kegiatan ini? 2. Siapa saja yang terlibat dalam program kegiatan membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan ini? 3. Siapa yang akan mengarahkan dan memantau serta mendampingi dalam pelaksanaan dan memecahkan kesulitan dalam pelaksanaan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang dilakukan adalah guru mengajak murid menentukan waktu kapan akan memulai pelaksanaan rencana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Apakah minggu ke-1, minggu kedua, ketiga, atau keempat? 2. Kepala sekolah, guru, rekan sejawat, murid. Kegiatan ini telah disetujui oleh kepala sekolah. Guru membentuk murid ke dalam beberapa kelompok kerja yang telah ditetapkan tugasnya masing-masing. Murid membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menata ruangan kelas atau bangku, menyusun buku pada rak atau lemari buku, memasang hiasan dinding, dan lain-lain. 3. Guru melakukan pendampingan serta membantu murid jika ada kendala dalam kegiatan tersebut. 4. Guru memberikan apresiasi kepada semua murid setelah menyelesaikan atau selesai dalam kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dalam analisis video ini yaitu pertanyaan kelima. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang tergambar adalah yang pertama, mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan yang berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang dimiliki kelas dan sekolah untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Yang kedua, guru melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakasa perubahan dan murid sebagai pelaksana. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer dalam kegiatan kolaborasi. Yang ketiga, guru berfokus pada aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk melakukan prakasa perubahan sesuai visi sekolah. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang keenam. Dalam analisis video ini, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Seperti yang kita ketahui, modal utama atau aset ada 7. Yang pertama, dalam video ini ada modal manusia. Di antaranya adalah guru yang visioner, murid yang kreatif, rekan sejawat yang visioner,
kepala sekolah yang selalu mendukung. Guru mampu mengarahkan, memfasilitasi, serta mewujudkan kelas impian murid yang nyaman dan menyenangkan, sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Murid mampu membuat desain atau sketsa kelas impian dengan membuat hiasan, membersihkan lantai, merapikan kursi, dan melengkapi kelas dengan sudut baca atau rak buku. Rekan sejawat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan impian kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kepala sekolah memberikan izin dan dukungan penuh untuk kegiatan tersebut. Modal berikutnya adalah modal sosial. Di sini terdapat kerjasama dengan wali murid, kerjasama dengan wali kelas 2 dan 6, kerjasama dengan rekan sejawat. Wali murid memberikan dukungan penuh dalam kegiatan putra-putrinya. Wali kelas 2 dan 6 membantu memfasilitasi kegiatan observasi di kelasnya, membantu merumuskan prakarsa perubahan untuk sama-sama mewujudkan visi sekolah. Modal berikutnya adalah modal fisik, ruang kelas yang luas, sudut kelas, dan kelas yang luas. Memanfaatkan ruang kelas yang luas sebagai media sarana untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Sudut kelas, memanfaatkannya sebagai prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Murid dapat memanfaatkan kelas yang luas dengan bebas berkreasi. Modal lingkungan alam, hiasan yang terdapat di lingkungan kelas, memanfaatkan bahan-bahan dan hiasan yang ramah lingkungan, kemudian ditempelkan di dinding dengan ditambah kreasi oleh murid sesuai kelas yang diimpikan mereka. Modal berikutnya adalah modal agama dan budaya. Budaya gotong royong, sikap santun, memanfaatkan adanya kebiasaan bergotong royong antara guru, teman sejawat, dan antar murid sehingga dimanfaatkan untuk mewujudkan impian bersama, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Memanfaatkan sikap santun yang dimiliki oleh para murid yang saling menghargai kemampuan antar murid. Modal berikutnya adalah modal politik. Memiliki kepala sekolah yang siap mendukung. Pemanfaatannya, kepala sekolah selalu mendukung dalam setiap perubahan yang positif melalui kebijakan-kebijakannya yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran berpihak kepada murid. Modal berikutnya adalah modal finansial. Di antaranya adalah pemanfaatan atau pendanaan dari sekolah berupa dana BOS, dari wali murid sebagai sumbangsi, swadaya dari guru. Pemanfaatannya untuk penyediaan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat atau mengadakan hiasan-hiasan dinding dan perlengkapan lainnya untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Demikian yang dapat disampaikan guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.